Di tengah sulitnya cari kerja atau PHK, menjadi pekerja informal jadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk tetap mendapat penghasilan. Di era digital ini sendiri, makin banyak pekerjaan dapat dilakukan mulai dari influencer, freelancer, musisi, wirausaha, hingga mitra ojek online atau kurir. Meski begitu, kecelakaan kerja bisa terjadi pada siapa saja dan tak cuma mereka yang bekerja secara formal. Untuk itu, jaminan sosial pun dinilai juga harus melindungi para pekerja informal. Baru-baru ini, topkarir.id bertanya pada Jody Harmono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Lama, tentang pentingnya perluasan jaminan sosial bagi para pekerja informal. Untuk yang pekerja-pekerja yang di sektor dia informal khususnya memang dia tidak ada pemberi kerjanya ya, jadi dia bekerja secara mandiri, punya usaha sendiri, entah itu influencer, ya, YouTuber yang dia kerja mandiri nih, mitra transportasi, ya, Grab, Gojek, Maxim, Shopee dan lain sebagainya, atau dia misalnya driver apapun, ya, seperti itu, driver taksi kah, ya, atau dia pedagang ya, menjual beli, kemudian dia misalnya pekerja rumah tangga, ya, itu juga bisa, ya, bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, manfaatnya di mana? Pertama, kan kita para pekerja ini bekerja kan pengen dapat penghasilan, ya. Kita memang berharap tidak terjadi resiko di saat kita melakukan pekerjaan. Tapi ternyata resiko itu kan bisa saja muncul ya. Bisa dari karena kelalaian orang lain atau memang kelalaian diri kita sendiri. Ya. Nah, negara itu pengen warga negara nih yang bekerja tadi nih sebagai pekerja informal, mereka juga bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Ya, misalkan sebagai contoh supaya mudah saya pakai cerita. Jadi Bapak X ini, ya, dia mengalami PHK, kemudian dia beralih menjadi mitra ojek, ya, mitra ojek. Nah, mitra ojek kemudian penghasilannya kan harian, ya, penghasilan harian. Nah, di saat ternyata terjadi resiko, dia lagi kerja, terjadi resiko kelalaian orang lain misalnya, dia ditabrak, ternyata yang nabrak lari, ya, udahlah dia harus berobat, ya, pusing mikirin obatnya, terus penghasilannya hilang karena nggak kerja, gitu kan. Nah, kalau dia ikut BPJS Ketenagakerjaan, si Bapak X ini, pertama, biaya pengobatannya itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Selama dia di rumah sakit, dirawat, ya, misalkan dia ternyata harus dirawat 6 bulan nih, si Bapak X. Dia dirawat 6 bulan di rumah sakit. Nah, selama 6 bulan itu dirawat di rumah sakit, biaya pengobatannya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja tadi saat bekerja, ya. Kemudian selama 6 bulan dia dirawat, kan dia nggak kerja, ya. Dia nggak kerja, dia nggak dapat penghasilan, ya. Nah, kalau dia jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selama 6 bulan dia nggak kerja, nanti dia akan dapat penghasilan pengganti, namanya santunan tidak mampu bekerja, ya. Itu santunan tidak mampu bekerja itu akan diberikan sesuai dengan penghasilan yang didaftarkan. Jadi nanti akan saya jelaskan pas di proses pendaftarannya, ya. Jadi kalau misalnya pas daftar itu saya declare, saya menyatakan penghasilan saya rata-rata per bulannya dapatlah 3 juta. Nah, saya pengen kalau terjadi resiko kecelakaan kerja, saya tetap dapat penghasilan 3 juta. Berarti yang didaftarkan adalah penghasilannya 3 juta. Tentu nanti akan kena di nilai iurannya, gitu ya. Nah, kalau dia mendaftarkan 3 juta,
pas dia terjadi kecelakaan kerja, dia akan dapat 3 juta nih. Bulan pertama dapat 3 juta, bulan kedua dapat 3 juta, terus 6 bulan. Nah, ternyata misalnya dia harus dirawat selama 2 tahun. 1 tahun pertama itu, 12 bulan pertama, itu dia akan mendapatkan penghasilan 100%. Jadi kalau contohnya tadi 3 juta, maka 12 bulan pertama selama dia dirawat di rumah sakit, dia akan dapat 3 juta selama 12 bulan. Masuk ke bulan 13 dan seterusnya sampai dinyatakan sembuh atau meninggal dunia atau cacat total tetap, itu turun 50%. Jadi setiap bulannya akan mendapatkan 1,5 juta. Seperti itu. Jadi itu manfaat yang kedua kalau ikut bebas kerjaan dan terjadi kecelakaan kerja. Nah, kalau misalnya ternyata dia meninggal dunia atau cacat total tetap, dia akan mendapatkan santunan. Ya, santunannya untuk cacat total tetap atau meninggal dunia. Kalau ternyata dia punya anak yang masih duduk di bangku sekolah, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, anaknya bisa mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Nah, yang kedua, jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini kalau dia meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ya bisa karena sakit atau hal-hal lain ya di luar dari kecelakaan kerja, meninggal dunia, si ahli waris ini bisa mendapatkan 42 juta rupiah kalau kepesertaannya sudah 3 bulan. Jadi misalnya nih contoh, daftarnya baru di Januari ya, terus Februari dia meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Nah, itu dapat santunannya hanya 10 juta. Ya. Tapi kalau sudah 3 bulan, misalnya meninggalnya di bulan keempat, dia bisa, si ahli warisnya bisa dapat 42 juta. Gitu. Ini aturan yang terbarunya. Jadi kalau bulan ke-1 dia baru daftar, di bulan 1, 2, atau 3 ini meninggal, nah dia dapatnya 10, di bulan keempat baru dapatnya 42. Ya, itu untuk jaminan kematiannya. Kalau jaminan kecelakaan kerjanya, meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dia 48 kali penghasilan yang dilaporkan. Gitu ya. Jadi kalau dilaporkan ada 3 juta, maka nanti ahli waris akan mendapatkan 48 kali 3 juta. Seperti itu. Itu 2 program minimal untuk pekerja informal. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sebagai pekerja informal, selain 2 program, pengen punya tabungan, ya, itu bisa ikut program jaminan hari tua, ya, yang dimana hasil pengembangannya itu ditetapkan oleh negara. Itu kami harus bisa memberikan hasil itu minimal di atas suku bunga deposito, di atasnya. Jadi kalau misalnya depositonya tahun ini ditetapkan 5%, kami harus di atas itu. Seperti itu. Jadi sayang banget kalau nggak ikut jaminan hari tuanya. Ya, Bapak dan Ibu bisa melalui aplikasi Jemo, ya. Di situ ada sertakan, ya. Bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Jemo atau bisa ke kantor cabang terdekat, ya, bebas kerjaan terdekat, atau bisa melalui agen-agen kami, agen perisai, ya. Kami juga kerjasama dengan agen briling, kantor pos, ya, dan lain sebagainya. Untuk pembayaran iuran juga mudah untuk pekerja informal, bisa melalui aplikasi Jemo, bisa melalui M-Banking, bisa ke Indomaret, Alfamart, kantor pos, dan lain sebagainya, agen briling. Seperti itu. Nah, buat Bapak dan Ibu, kalau memang bekerja sebagai informal, kami sarankan bisa mengikuti program bebas kerjaan atau punya pasangan yang bekerja secara informal yang tidak di perusahaan juga bisa didaftarkan. Ya, jadi sayang banget, lebih baik resiko itu dialihkan ke negara, biar negara yang tanggung kalau resiko itu terjadi. Nah, kalau punya asisten rumah tangga, ya, daripada kita yang bayarin, nih, lebih baik asisten rumah tangganya juga yang kita daftarin. Itu pesan dari kami dari BB Jasa Kerja. Nanti iurannya itu kalau penghasilannya 1 juta, 0 sampai 1 juta, ya, itu yang dilaporkan adalah 1 juta, itu iurannya mulai dari Rp16.800 untuk 2 program,
Untuk 3 programnya 36.800. Kalau tadi contohnya 3 juta, berarti untuk jaminan hari tuanya 60.000 ditambah jaminan kecelakaan kerjanya 30.000 ditambah jaminan kematiannya 6.800. Ya, jadi nanti seperti itu. Semakin besar penghasilannya tentu nilai iurannya juga semakin besar. Nah, di tahun 2026 ini Pak Presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah terbaru itu memberikan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pekerja-pekerja informal yang pengen nih punya perlindungan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Diskonnya 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi kalau misalnya tadi penghasilan yang didaftarkannya 1 juta, totalnya kan kalau normalnya 16.800, di periode tahun ini diskonnya 50% jadi sekitar 8.000-an aja. Seperti itu. Ya, terus seperti itu, tapi JHT-nya masih tetap tidak ada diskon karena itu kan tabungan yang akan kembali lagi ke peserta. Nah, diskon ini ada jangka waktunya memang. Kalau transportasi buat para pekerja yang bergerak di bidang transportasi, contohnya ojek online, kurir, driver taksi, driver bajai misalnya, driver angkot, truk, ya. Nah itu bisa tuh dapat diskon 50% mulai dari Januari ini. Selain mitra transportasi, itu diskonnya dimulai di bulan April 2026. Jadi tadi mitra transportasi mulai Januari. Kalau yang di luar mitra transportasi tadi misalnya YouTuber, influencer, ya, pedagang dan lain sebagainya, yang asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu nanti di April. Jadi memang kalau pekerja informal ini strategi kami tentu melalui penyebaran informasi melalui media, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kami melakukan sosialisasi ke warga, ya. Kalau kami kan di Kebayoran Lama, berarti warga-warga Kecamatan Kebayoran Lama itu kami biasanya akan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama kita sosialisasikan ke warga terkait dengan diskon iuran ini. Itu untuk wilayah Kebayoran Lama. Tapi kalau secara nasional itu biasanya nanti akan melalui media, ya. Informasi-informasi ini diharapkan bisa diterima oleh seluruh pekerja informal.